Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua dan salam beyond. Halo semuanya, aku mahasiswi di BINUS University Online Learning BINUSian 2029 dengan jurusan Manajemen Bisnis. Pada video kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang materi kuliah pada minggu keempat serta menjawab pertanyaan forum dari dosen serta kesimpulannya dalam mata kuliah Business Ethics and Sustainability. Yang pertama saya akan membahas materi singkat pada minggu keempat, yaitu etika manajerial dan organisasi. Untuk outline materinya, yang pertama yaitu masalah etika timbul di berbagai tempat, yang kedua etika manajerial dan prinsip etika, lalu yang ketiga mengelola etika organisasi, yang keempat praktik terbaik untuk meningkatkan etika organisasi, lalu yang terakhir keputusan moral, manajer dan organisasi. Untuk penjelasan singkatnya yaitu subjek etika bisnis dapat dibahas pada beberapa tingkatan yang berbeda: pribadi, manajerial organisasi, industri, sosial, dan internasional. Bab ini berfokus pada tingkat manajerial dan organisasi, tingkat di mana manajer memiliki dampak paling besar. Di tingkat organisasi, dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi budaya atau iklim moral organisasi. Disimpulkan bahwa perilaku atasan dan rekan kerja dan praktik etika industri adalah pengaruh paling penting pada budaya etis organisasi. Iklim moral masyarakat dan kebutuhan pribadi dianggap sebagai faktor yang relevan tetapi kurang penting. Ketika organisasi moral tercapai, keberhasilan akan memberi umpan balik ke dalam proses dan meningkatkan keputusan praktik dan manajer itu sendiri. Lalu saya akan menjawab pertanyaan forum dari dosen, karena saya pribadi berkuliah di BINUS University, jadi dosen itu akan memposting forum dan mahasiswa wajib menjawabnya. Untuk pertanyaan forumnya yaitu, sebagai calon pemimpin bisnis, praktik terbaik apa yang akan Anda bawa ke organisasi untuk membentuk budaya etika yang kuat? Jelaskan visi Anda tentang organisasi etis dan bagaimana Anda akan memimpinnya melalui nilai-nilai etika. Sebagai calon pemimpin bisnis, praktik terbaik yang akan saya bawa ke dalam organisasi adalah kepemimpinan etis yang berlandaskan keteladanan, integritas, dan akuntabilitas. Saya meyakini bahwa budaya etika yang kuat tidak dapat dibentuk hanya melalui peraturan tertulis, tetapi harus dihidupkan melalui perilaku nyata pemimpin dalam setiap aspek pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja. Oleh karena itu, saya akan memastikan bahwa nilai-nilai etika tercermin secara konsisten dalam tindakan, kebijakan, dan arah strategis organisasi. Kemudian, visi organisasi bisnis yang akan saya terapkan, organisasi yang berorientasi pada kinerja berkelanjutan dengan menempatkan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan transparansi sebagai fondasi utama. Organisasi semacam ini tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan bisnis. Dengan demikian, keberhasilan bisnis diukur tidak hanya dari aspek finansial, melainkan juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan para pemangku kepentingan. Lalu saya akan menerapkan beberapa prinsip utama. Yang pertama yaitu saya akan menanamkan nilai etika ke dalam sistem dan proses organisasi. Contohnya seperti mulai dari rekrutmen, pengembangan sumber daya manusia, hingga penilaian kinerja. Lalu yang kedua, saya akan mendorong komunikasi yang terbuka dan transparan, sehingga setiap individu merasa memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan, termasuk ketika menghadapi dilema etika. Lalu yang terakhir, saya akan menegakkan akuntabilitas yang adil dan konsisten, di mana setiap pelanggaran etika ditangani secara objektif tanpa memandang jabatan. Kesimpulan dari
penjelasan tersebut, yaitu melalui kepemimpinan yang berorientasi pada nilai, saya percaya bahwa organisasi dapat membangun budaya kerja yang berintegritas, saling percaya, dan bertanggung jawab. Budaya etika yang kuat tidak hanya memperkuat reputasi organisasi, tetapi juga menjadi dasar bagi keberlanjutan bisnis dan penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan. Demikian penjelasan singkat dari saya pribadi. Untuk kurangnya mohon pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.